12/12/0201. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya di SD yang membahas tentang perencanaan pembelajaran yang digunakan guru SD sebelum dan saat terjadi masa pandemi COVID-19. Lokasi dan waktu observasi. Dalam observasi ini, saya mengambil lokasi di SDN 1 Ngidangelo yang bertempatan di Desa Ngidangelo, Kecamatan Ngolahan, Kabupaten Jepara. Observasi ini saya lakukan secara online melalui WhatsApp. Pelaksanaan observasi. Saya telah melaksanakan observasi selama 1 kali yang saya lakukan secara online, yaitu Jumat 22 Mei 2020. Yang pertama, saya melakukan perkenalan dan meminta izin untuk melakukan observasi. Yang kedua, melakukan serangkaian wawancara dengan guru SD tentang instruksi yang sudah saya buat dengan kelompok. Subjek observasi. Subjek observasi yang saya pilih untuk narasumber yaitu guru kelas 3 SD Negeri 1 Ngidangelo. Variabel observasi. Variabel observasi yang menjadi titik tolak penulis adalah perencanaan pembelajaran yang digunakan guru SD sebelum dan saat terjadi masa pandemi COVID-19. Teknik pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data perencanaan pembelajaran yang digunakan guru SD sebelum dan saat terjadi masa COVID-19 hanya melibatkan guru kelas 3 SDN 1 Ngidangelo. Hasil wawancara dengan guru SD yang bernama Bapak Anugrah Husada SPD. Yang pertama, bagaimana jalannya pembelajaran sekarang di tengah pandemi COVID-19 saat ini? Jawaban beliau adalah guru harus fleksibel, dilihat dan dipahami dulu sumber daya, kemampuan, dan keadaan siswanya. Tidak bisa disamakan dengan kelas lain. Di sisi lain, memang Menteri Pendidikan menyuruh untuk tidak melaksanakan kelanjutan materi yang tertinggal. Namun di sisi lain, guru butuh nilai untuk mengisi rapot. Perihal penyampaian materi, mungkin kalau SD swasta yang mayoritas sumber dayanya tinggi bisa dengan mudah melalui video call dan lain-lain. Sedangkan untuk di kelas 3, khususnya komunikasinya hanya berjalan satu arah. Proses tanya jawab antara guru dan orang tua tidak ada. Padahal setiap bertemu dengan siswa, guru sudah mengingatkan tentang pembelajaran. Jika ada yang kesulitan bisa ditanyakan dengan guru. Namun kebanyakan siswa tidak menanyakan kesulitan tersebut. Dan pertanyaan yang kedua, faktor apa yang menghambat terjadinya pembelajaran saat terjadi pandemi COVID-19? Yang pertama adalah penguasaan teknologi yang masih rendah. Banyaknya orang tua yang tidak memiliki aplikasi WhatsApp dan banyak orang tua yang tidak memahami tentang internet. Dan yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana. Dan yang ketiga, jaringan internet. Dan yang keempat adalah biaya. Untuk pertanyaan ketiga adalah upaya apa yang dilakukan guru agar pembelajaran tetap efektif seperti biasanya? Jawaban beliau adalah untuk efektif seperti biasa dengan keadaan sekarang masih belum bisa. Kalau misalkan setiap hari 5 siswa masuk kelas untuk pembelajaran mungkin bisa, tapi banyak pertimbangan, mulai dari berpotensi menimbulkan bahaya atau keamanan siswa. Warga sekitar menilai pihak sekolah bagaimana, apa efek bagi kelas, kira-kira akan ikut iri atau bagaimana. Dari Dinas Pendidikan Jepara maupun Ngolahan bagaimana, apakah menganjurkan. Dan untuk pertanyaan yang keempat adalah, adakah hikmah dari wabah ini dalam dunia pendidikan? Jawaban beliau adalah lebih memahami pentingnya kedisiplinan untuk tidak sering bepergian atau memakai masker sesuai arahan pemerintah, menjaga kesehatan maupun kebersihan, bukan untuk diri sendiri tapi juga untuk keluarga dan kerabat. Dan untuk kesimpulan observasi kali ini adalah saat terjadi pandemi COVID-19 ini,
kegiatan belajar dan mengajar, guru harus fleksibel, dilihat dan dipahami dulu sumber daya, kemampuan, dan keadaan siswanya. Tidak bisa disamakan dengan kelas yang lain. Faktor yang menghambat terjadinya pembelajaran saat terjadi pandemi COVID-19 yaitu penguasaan teknologi yang masih rendah, keterbatasan sarana dan prasarana, jaringan internet, dan biaya. Dan untuk saran, berdasarkan observasi yang telah dilakukan, ada pun beberapa saran yang dapat disampaikan, yaitu guru lebih kreatif dalam memberikan tugas dan materi kepada siswa agar proses pembelajaran tetap berjalan lancar dan tidak membosankan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum